Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua kelas 9 di seri video pembelajaran kita, yaitu tentang siklus hidup pada hewan. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar tentang reproduksi seksual dan aseksual pada hewan. Sekarang kita mempelajari tentang siklus hidup pada hewan. Nah, siklus hidup pada hewan. Nah, seperti dicontoh di sini, ini adalah siklus hidup dari ubur-ubur. Jadi ubur-ubur ini melepaskan sel telur keluar, berarti pembuahannya secara eksternal. Terus kemudian di sini ada yang ubur-ubur satunya melepaskan sel sperma. Kemudian terjadi fertilisasi, kemudian tumbuh larva yang berenang bebas, dan kemudian menjadi seperti tumbuhan ini yang disebut skifistoma. Pada fase ini dia menempel di bebatuan di dasar laut. Kemudian setelah itu dia menjadi fase elvira dan lepas dari tubuh induknya menjadi medusa. Jadi ini adalah secara umum siklus hidup dari ubur-ubur. Fase dewasa yang melayang-layang ini disebut medusa. Medusa kemudian melakukan perkawinan eksternal, menghasilkan zigot. Zigot menjadi larva yang bebas di lautan. Kemudian akan tumbuh menjadi skifistoma yang menempel, dan skifistoma akan melepaskan elvira atau anakan yang kecil yang nanti akan tumbuh menjadi medusa. Jadi kalau pada siklus hewan kita akan mengenal yang namanya adalah metamorfosis. Nah, metamorfosis itu adalah bisa dikatakan sebagai perubahan bentuk tubuh. Di sini saya tuliskan ada siklus hidup pada hewan. Dia ini akan beberapa hewan. Nah, jadi beberapa hewan, tidak semua ya, akan mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis ini terbagi menjadi dua. Ada yang sempurna dan tidak sempurna. Apa maksudnya? Mari kita pelajari buku kalian. Nah, ini adalah contoh pada kata, metamorfosis pada kata. Jadi kata dewasa bertelur, kemudian telurnya itu akan berkembang menjadi kecebong seperti ini. Kecebong akan membesar menjadi berudu, memiliki kaki seperti ini. Kemudian menjadi katak muda yang masih memiliki ekor, dan setelah itu menjadi katak dewasa. Fase telur sampai fase di sini katak berada di perairan, sedangkan setelah dewasa katak bisa hidup di darat maupun di air. Nah, selain itu kita lihat satunya lagi, ada metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, di sini yang sempurna kata ya. Baik, kita tuliskan di sini. Sempurna itu kalau perubahan bentuk tubuhnya antara anak-anak pada saat dia masih anak-anak sampai dewasa itu berbedanya sangat jauh sekali. Jadi disebut sempurna kalau perubahannya itu dari fase awal atau anak-anak sampai menuju ke fase akhir atau kita sebut dewasa. Nah, dia itu perubahannya
besar atau drastis. Nah, jadi antara pada saat dia fase anak-anak dan fase dewasanya ini sangat berbeda sekali. Nah, contohnya adalah pada kata ini. Nah, jadi kata pada fase awal berbentuk kecebong seperti ini. Setelah dewasa dia menjadi kata dewasa dengan bentuk seperti ini. Bentuk awal dan bentuk akhirnya berbeda sangat jauh, maka dia disebut dengan metamorfosis sempurna. Nah, kemudian ada yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna, yaitu kalau pada fase awal atau anak-anaknya sampai ke fase akhir dewasa. Nah, ini perubahannya tidak terlalu besar. Di antara bentuk saat, jadi yang dimaksud perubahan di sini adalah perubahan bentuk tubuhnya antara fase anak-anak dan fase dewasanya tidak terlalu besar. Contohnya apa? Contohnya adalah pada belalang dan juga ini pada belalang. Jadi pada belalang dia mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kenapa? Pada fase anak-anak ini dan fase dewasanya bentuk tubuhnya relatif sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah pada saat dia anak-anak atau fase awal belalang tidak memiliki sayap, tapi setelah fase dewasa belalang memiliki sayap. Jadi hanya berbeda antara punya sayap dan tidak punya sayap. Bedakan dengan metamorfosis sempurna ini pada nyamuk. Dia awalnya berbentuk jentik, tapi setelah dewasa menjadi nyamuk yang bersayap. Bentuk tubuhnya sangat berbeda sekali. Jadi yang sempurna ini dia ada kata, ada kupu-kupu, ada nyamuk. Nah, yang tidak sempurna ini ada belalang, ada kecoa, dan golongan-golongan serangga yang lain yang perbedaan tubuhnya antara awal dan akhir tidak terlalu besar. Jadi metamorfosis itu antara sempurna dan tidak sempurna dilihat dari perubahan bentuk tubuhnya. Saya tuliskan di sini perubahan tubuh. Perubahan tubuh. Nah, jadi kalau yang perubahannya drastis dia masuk sempurna, yang tidak drastis berarti masuk metamorfosis yang tidak sempurna. Oke, kita lanjutkan. Ini dia kecoa juga masuk tidak sempurna. Baik anak-anak semua, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video kita kali ini. Tetap semangat dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.